Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya kalau sehat-sehat semua. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Semoga kalian semuanya jangan suka ada yang bolos ya. Kayak gini semua ya, hadir semua. Karena pendidikan itu sangat penting. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar belajar kita dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Langsung saja ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya apa? Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai kalimat thayyibah dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Ghafur, Al-Sabur, dan Al-Halim. Kita langsung masuk ke pembelajaran aja ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ya, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Dan Ibu akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama itu sifat Al-Ghafur, yang kedua sifat As-Sabur, yang ketiga sifat Al-Halim. Dari Asmaul Husna yang ketiga tadi Ibu sebutin, Ibu akan mempelajari dulu Asmaul Husna yang bersifat Al-Ghafur. Al-Ghafur, ada yang tahu sifat Al-Ghafur? Ya, Al-Ghafur itu Maha Pengampun. Karena Allah membuka pintu ampunan bagi hambanya untuk memohon, tetapi juga ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu orang yang berbuat syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Seperti itu. Kita langsung saja ya lanjut ke sifat Allah yang kedua, yaitu As-Sabur. Ada lagi yang tahu mengenai arti sifat As-Sabur? Ya, As-Sabur itu artinya maha sabar. Menurut Al-Ghazali, sifat As-Sabur yang dimiliki oleh Allah mengandung makna bahwa dia tidak didorong oleh sifat tergesa-gesa sehingga bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya. Misalnya, Allah tidak segera mengazab manusia yang melakukan dosa, dan Allah tidak pula segera mengabulkan semua permohonan hambanya. Seseorang yang mengenal dan meneladani sifat Allah As-Sabur akan mengalami perilaku sabar dalam menghadapi masalah apapun, seperti bersabar dalam menghadapi musibah, menghadapi orang yang berbeda pendapat. Seperti kalian ketika bekerja kelompok, pasti kan ada yang berbeda pendapat. Nah, seperti itu. Sifat yang terakhir yaitu Al-Halim. Ada yang tahu artinya apa sifat Al-Halim itu? Ya, sifat Al-Halim itu yaitu Maha Penyantun. Dan menurut Syekh Sadira, Al-Halim berarti Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat penyantun yang sempurna. Al-Halim bermakna Allah selalu memberikan makhluknya nikmat-nikmat lahir maupun batin. Misalnya, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak segera membalas perbuatan buruk mereka secara langsung. Tetapi Allah memberikan kesempatan hidup dan bertaubat kepadanya. Dan juga ada hikmahnya mengimani sifat Al-Halim. Yang pertama, kita menjadi tahu dan sadar bahwa Allah SAW pemurah. Yang kedua, Allah SAW Maha Penyayang dan Penyantun. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi ada yang tahu contoh-contoh dari 3 sifat Allah tersebut? Yang pertama itu Al-Ghafur. Ada yang tahu? Ya, bisa juga memaafkan orang-orang yang berlaku salah pada diri kita. Nah, kan Al-Ghafur itu mempunyai sifat mempunyai sifat pengampun. Nah, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, As-Sabur. Ada yang tahu? Ya, jadi ketika kita misalkan diberi musibah, kalian tuh ada yang berangkat sekolah naik sepeda, terus bannya tuh bocor. Nah, kita tuh harus menghadapinya dengan sabar, karena As-Sabur memiliki sifat yang sabar. Yang ketiga, Al-Halim. Apa coba artinya? Contohnya? Ya, benar. Ketika berdebat dengan seseorang, tetap menahan diri untuk menjaga tingkah laku dan bahasa agar tetap sopan dan baik. Karena arti dari Al-Halim itu penyantun. Jadi kita tuh harus santun ya. Kita langsung saja ya memasuki ke materi yang kedua, yaitu kalimat thayyibah. Ada yang tahu thayyibah itu artinya apa? Ya, artinya itu baik. Macam-macamnya ada yang tahu juga? Ada berapa macam-macam kalimat thayyibah? Ya, yang pertama itu basmalah. Yang kedua hamdalah. Yang ketiga takbir. Yang keempat istighfar. Yang kelima tasbih. Yang keenam masya Allah. Yang ketujuh tarji. Nah, jadi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam tersebut ya. Jadi, kalimat thayyibah merupakan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang. Kalimat thayyibah berakal dari kata thayyib dalam bahasa Arab. Apakah ada yang tahu artinya apa? Yang tadi Ibu sebutkan apa? Ya, artinya itu baik. Kalimat thayyibah sendiri memiliki makna yang baik, yang sangat baik. Dan bila diucapkan akan mendapatkan manfaat dan pahala kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama ini yaitu basmalah. Basmalah ini merupakan kalimat thayyibah yang sering diungkapkan ketika sebelum melakukan suatu kegiatan atau amalan. Basmalah menjadi salah satu ucapan sebagai hendak melalui sebuah aktivitas yang baik dan bermanfaat, yaitu berbunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan yang kedua itu hamdalah. Hamdalah ini merupakan kalimat thayyibah sebagai kebalikan dari masalah.
Berarti kalimat hamdalah merupakan kalimat yang kita ucapkan setelah mengakhiri sebuah kegiatan atau amalan yang aktivitasnya baik dan bermanfaat, yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya juga segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga yaitu takbir. Takbir merupakan kegiatan thayyibah yang sering kita ucapkan melihat sebuah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Kalimat ini yang kita sering ucapkan dalam sholat serta zikir setelah sholat, yang berbunyi Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Sekarang yang keempat yaitu istighfar. Istighfar ini merupakan kalimat thayyibah yang dibaca untuk memohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dapat diucapkan kapan saja, dan bila kita mengucapkan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Kita yang mengucapkan istighfar, yang berbunyi Astagfirullahalazim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan yang kelima yaitu tasbih. Tasbih ini merupakan kalimat yang sering kali kita dengar ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan. Tasbih ini dibaca ketika terjadi hal menakjubkan dalam hal yang salah. Lafadznya seperti ini, Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Dan yang keenam yaitu Masya Allah. Masya Allah ini merupakan kalimat thayyibah ketika melihat sesuatu yang kita kagumi karena keluar biasaannya. Misalnya seperti melihat sesuatu daerah yang sangat subur, atau ketika melihat kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Lafadznya yaitu Masya Allah. Dan yang terakhir itu kalimat tarji. Ada yang tahu kalimat tarji itu apa? Ibu langsung jelaskan saja ya. Kalimat tarji merupakan kalimat yang diucapkan seseorang muslim ketika melihat atau mengalami sebuah musibah. Kalimat tarji dibaca untuk mengingat bahwa semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bunyinya seperti ini. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepada Allah Shallallahu alaihi wasallam jugalah kami kembali. Seperti itu ya anak-anak. Ibu sudah menjelaskan mengenai macam-macam kalimat thayyibah. Jadi sekarang ibu akan bertanya jawab kepada kalian. Apakah kalian tadi memperhatikan yang ibu jelaskan? Yang pertama ya, bagaimana bacaan basmalah? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya benar. Yaitu bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, ibu akan bertanya apa arti dari thayyibah, kalimat thayyibah. Ya, artinya itu baik. Seperti itu. Dan ibu sudah menjelaskan mengenai
macam-macam kalimat thayyibah. Nah, jadi sekarang kalian bagi 7 kelompok. Terus kelompoknya sesuai urutan yang tadi Ibu sebutin ya, macam-macam kalimat thayyibahnya. Yang pertama itu kelompok basmalah, yang kedua kelompok hamdalah, yang ketiga takbir, yang keempat istighfar, yang kelima tasbih, yang keenam masya Allah, yang ketujuh tarji. Nah, kalian nanti tadi kalian tulis tidak materinya yang Ibu paparkan? Ya, kalau kalian mendengarkan, kalian tulis. Nah, itu kalian nanti presentasikan ke depan ya, satu kelompok seperti itu. Nah, yang bisa angkat tangan saja ya. Yang pertama, Ibu akan menanyakan bagaimana bacaan basmalah. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus ada berapa macam kalimat thayyibah? Ada yang tahu? Ya, ada 7. Siapa yang berani atau siapa yang hafal, sebutkan apa saja kalimat thayyibah? Ya, yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga takbir, yang keempat istighfar, yang kelima tasbih, yang keenam masya Allah, yang ketujuh tarji. Nah, setelah ini Ibu kan mau tutup pembelajarannya. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu tugaskan kalian menghafal surat pendek, surat Al-Qadar ya. Gampang kan, cuma 5 ayat doang. Nah, nanti minggu depan kalian harus sudah pada hafal. Nanti Ibu akan dites satu-satu. Nanti bakal dikasih nilai siapa yang lancar, siapa yang tidak. Jadi kalian harus hafal biar nilainya gede. Mungkin Ibu cukupkan ya pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugasnya dihafalkan.